Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita doa bersama, semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita keberkahan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalani kewajiban sebagai khalifah fil ard dengan baik dan sesuai dengan ridhonya. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran Sirah Nabawiyah hari ini, kita awali dulu dengan doa untuk menuntut ilmu. Bersama-sama nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, semoga dengan ketenangan hati kita, dengan keikhlasan hati kita belajar, semua yang akan kita pelajari ini nanti akan menumbuhkan rasa cinta yang semakin mendalam kepada din kita, kepada agama kita, dan tentunya kepada tauladan kita yang begitu mulia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, pada bagian ini kita akan membahas tentang penawaran para tokoh Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penawaran macam apa ini? Kemudian, kenapa Rasulullah diberi tawaran-tawaran oleh kaum kafir Quraisy? Akan kita lihat setelah yang berikut ini. Oke, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sejak dakwah Rasulullah itu dilakukan dengan terang-terangan, dengan diturunkannya wahyu surat apa? Iya, Al-Mudaththir, Qum fa'anzir gitu ya. Hai orang yang berkemul, bangunlah. Dan sejak saat itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kemudian semakin besar, semakin banyak pengikutnya karena ada seorang Abu Bakar yang berasal dari kalangan menengah ke atas atau dari golongan orang yang terpandang sudah ikut masuk Islam, sudah bersahadat. Dan beliaunya tidak pernah takut, tidak pernah tanggung-tanggung ketika akan mendakwahi keluarga Rasulullah maupun orang-orang di sekelilingnya. Nah, dari situ ternyata orang kafir Quraisy, jadi kaum Quraisy itu kan dahulu zaman jahiliyah ya, masih diserang kebodohan. Mereka itu dengan mendapatkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, bukannya semakin sadar meninggalkan berhala, bukan. Mereka malah menjadi semakin tertantang, merasa bahwa Tuhan-Tuhan mereka yaitu para berhala itu dihina oleh Rasulullah. Tidak boleh disembah, disepelekan seperti itu. Padahal Rasulullah Muhammad itu sebenarnya hanya mengajak mereka untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi sebuah patung-patung yang hanya dibuat oleh manusia. Tapi mereka, orang kafir Quraisy itu tidak mau untuk mengikuti risalah atau petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka bahkan memusuhi, tidak tanggung-tanggung, menyiksa, melemparkan kotoran, melarang tempat-tempat tertentu untuk dijadikan tempat ibadah, kemudian melempari batu dan seterusnya. Apapun yang dilakukan oleh umat muslim pada saat itu selalu diganggu oleh orang kafir Quraisy. Tetapi perjalanannya, karena kegigihan Rasulullah bersama pengikut-pengikutnya, maka satu demi satu pengikut Rasulullah itu mulai bertambah. Meskipun kebanyakan mereka itu dari kalangan orang biasa, nak. Dari kalangan orang biasa, budak, kemudian orang-orang yang miskin, seperti itu. Tetapi keimanan mereka luar biasa. Mereka berani mati meskipun ditentang oleh orang-orang kafir.
Ya, jadi mereka tidak mau meninggalkan agama yang sudah mereka yakini kebenarannya, walaupun mereka miskin, walaupun mereka disiksa, seperti itu. Nah, karena keberanian mereka, karena keteguhan mereka, karena keimanan mereka, itu membuat kafir Quraisy ternyata resah dan khawatir akan dakwah Rasulullah yang semakin lama semakin gencar dan terang-terangan itu. Lalu mereka melakukan berbagai cara supaya Rasulullah itu mau menghentikan dakwahnya. Gitu. Jadi mereka berusaha keras membujuk Rasulullah supaya tidak lagi melanjutkan dakwah beliau untuk kaum kafir Quraisy atau kaum Quraisy agar mereka meninggalkan berhala. Seperti itu. Nah, penawaran-penawarannya banyak. Ada beberapa kali penawaran bahkan, tidak hanya sekali. Jadi Rasulullah didatangi oleh kaum kafir Quraisy itu tidak hanya sekali. Khusus diutus orang-orang yang lihai dalam berdiskusi, orang-orang yang pandai bersilat lidah, orang-orang yang pandai membujuk seperti itu, supaya bisa meluluhkan seorang Muhammad dalam melakukan dakwahnya. Lihat, ini penawaran yang pertama. Penawaran pertama diutus seorang Quraisy bernama Utbah Abu Walid. Jadi ini adalah Utbah, ayahnya dari Walid gitu ya. Orang Arab biasa menyebutkan seperti itu. Jadi satu nasab itu kadang-kadang digandeng jadi satu ya. Ini namanya Utbah, ayah dari Walid seperti itu. Nah, ini adalah orang yang paling pandai, paling cakap dalam berbicara di kalangan kaum kafir Quraisy. Dia diutus oleh kaum kafir untuk menemui Rasulullah dengan tawaran-tawaran yang sudah disepakati oleh kaum-kaum kafir itu untuk ditawarkan kepada Rasulullah. Apa tawarannya? Tawarannya Utbah itu menemui Rasulullah dengan 4 macam tawaran. Ini ya, beliau menemui Utbah Abu Walid, kemudian mendengarkan apa yang dikatakannya. Tawarannya itu adalah yang pertama, "Hai Muhammad, jika engkau ingin kekuasaan, maka engkau akan aku jadikan raja-raja di antara kami." Gitu ya, kami atau mereka itu adalah kaum kafir Quraisy itu. "Jika engkau ingin kedudukan, maka engkau akan kami angkat menjadi pemimpin kami, sampai tidak seorang pun di antara kami mendapatkan bagian dari kedudukan itu." Demikian tinggi janji mereka, penawaran mereka. Okay? "Jika engkau ingin harta, hai Muhammad, maka semua harta orang Quraisy akan kami kumpulkan dan akan kami berikan kepada engkau. Jika engkau ingin istri atau wanita yang paling cantik, paling bagus badannya, maka engkau bisa memilih dari kami, dari orang-orang di Quraisy ini untuk engkau jadikan istri. Dan kami tidak akan memprotesnya." Seperti itu. Itu tawarannya. Tawarannya adalah kekuasaan, kedudukan, harta, kemuliaan, istri gitu ya. Itu. Rasulullah dia mendengarkan ketika Utbah Abu Walid itu memberikan penawaran-penawaran, dan itu adalah adab dari kita sebagai umat muslim. Apabila ada orang lain yang berbicara, maka kita usahakan untuk diam mendengarkan, tidak menyela dulu, tidak memotong di tengah pembicaraan. Jadi ketika Abu Walid bicara dengan menggebu-gebu, Rasulullah dia mendengarkan. Gitu. Lalu apakah Rasulullah akan menuruti penawaran tersebut? Menggiurkan sekali penawarannya gitu ya. Menjadi raja, menjadi pemimpin, diberikan semua harta, kemudian diberikan istri yang cantik. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Utbah Abu Walid setelah dia bicara selesai. "Hai Abu Walid, apakah engkau sudah selesai bicara? Jika sudah, biarkan aku bicara, jangan kamu sela." Seperti itu. Jawaban beliau ternyata adalah tidak panjang, tetapi dengan membacakan surat
Fussilat, yaitu surat 41. Di sana kalimat pertamanya adalah Hamim gitu. Dan itu hanya Allah sendiri yang memahami maknanya. Bahkan Rasulullah pun tidak mampu untuk menerjemahkan karena tingginya makna yang dikandung dalam surat tersebut yang hanya Allah menyimpan maknanya. Seperti itu. Kemudian dilanjut surat Fussilat dibacakan oleh Rasulullah dengan tenang tanpa disadari oleh Abu Walid. Ternyata Abu Walid itu menyimak dan mendengarkan dengan terkesima surat Fussilat yang dibacakan oleh Rasulullah. Dia diam tidak berkomentar apa-apa. Sampai pada surat yang ke-41 ini masuk pada ayat sajdah, Rasulullah bersujud. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abu Walid, kau sudah mendengar yang kubacakan. Silahkan kau fikirkan." Seperti itu sabda Rasulullah, dan Abu Walid diam, kemudian pulang kembali kepada kaum kafir Quraisy untuk melaporkan hasil dari penawaran kepada Rasulullah. Apa yang dia ceritakan terhadap kaum kafirnya? Utbah Abu Walid kembali menemui kafir Quraisy dan dia tanpa sengaja memuji-muji bacaan ayat Al-Quran. Pujian-pujiannya antara lain, "Ya Al-Quran, Al-Quran itu lebih indah dari syair ternyata. Aku itu adalah orang yang paling mengerti syair, paling pandai membuat syair, paling pintar membacakan syair. Tapi sungguh, Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad itu lebih indah isinya, lebih indah kalimatnya daripada syair-syair yang pernah aku baca dan aku kenal." Itu salah satu pujiannya. Kemudian pujian yang lain, "Aku yakin Al-Quran ini bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia maka tidak akan seindah itu, tidak akan seruntut itu." Begitu. Kaum kafir Quraisy masih mendengarkan ceracauan dari Utbah Abu Walid ini. Lagi, Abu Walid bercerita dengan semangatnya lagi. "Dari Al-Quran yang tadi aku dengarkan dibaca oleh Muhammad, maka aku yakin bahwa bangsa Arab akan menjadi bangsa yang besar dan mulia." Seperti itu. Loh, kok Abu Walid bisa tahu isinya? Iya, karena mereka sama-sama orang Arab. Dan surat Fussilat yang dibacakan oleh Rasulullah itu juga memakai bahasa Arab yang tentunya sudah difahami betul oleh mereka-mereka yang berada di Jazirah Arab. Maka dia faham apa isi dari surat Fussilat tersebut. Ternyata dia menyimpulkan bahwa jika isi Al-Quran itu diterapkan, maka bangsa Arab itu akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang mulia. Quraisy marah. "Bagaimana kamu ini Abu Walid? Kamu itu aku suruh untuk membujuk Rasulullah agar berhenti berdakwah, bukan untuk memuji-mujinya seperti ini. Apa kamu sudah kena sihir dari Rasulullah, dari Muhammad?" Begitu. Itu semua orang kafir Quraisy yang berkumpul memarahi Utbah Abu Walid. Utbah Abu Walid diam. Dia tidak bisa menjawab. Karena di dalam hatinya sebenarnya dia tergetar dengan isi Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah tadi. Tetapi dia juga takut dengan kaumnya. Dia sangat tahu bahwa kaumnya membenci Muhammad. Nah, karena itu, karena merasa gagal mengutus Utbah Abu Walid untuk menyuruh Muhammad berhenti berdakwah, dan Abu Walid sendiri itu masih tertutup hatinya, meskipun sudah mendapat sedikit pencerahan, tetapi dia kembali tenggelam pada kegelapan, kembali pada pengaruh kafir Quraisy yang terus memusuhi Rasulullah. Itulah anak-anak, kebodohan, kejahiliahan mereka pada saat itu sungguh sangat menutup mata hati mereka, sehingga kebenaran yang dibawa oleh Muhammad ternyata tidak membuat mereka mau mengakui, tetapi semakin memusuhi. Begitu, itu utusan yang pertama. Kemudian, penawaran yang kedua ini dibawa oleh beberapa orang yang dianggap
lihai dalam melobi atau membujuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar berhenti berdakwah. Karena tadi mengutus satu orang kok gagal, mereka akhirnya mengutus beberapa orang. Nah, tawarannya hampir sama. Mereka berharap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berubah pikiran dan mau menghentikan dakwah beliau dengan tawaran-tawaran apa tadi? Kedudukan, kekuasaan, harta benda, istri, dan seterusnya. Sesuatu ya yang sangat indah-indah dan menggiurkan yang mereka tawarkan. Apakah Rasulullah berubah pikiran? Rasulullah dengan teguh hati tetap menolak dan bersabda, "Aku tidak punya hasrat dengan tawaran kalian. Aku menyampaikan dakwah ini bukan untuk harta, bukan untuk kemuliaan ataupun wanita dari kalian. Tapi aku adalah utusan Allah yang diberi wahyu Al-Quran untuk menyampaikan kebenaran pada kalian. Namun, jika kalian menolak, maka aku akan bersabar menghadapi putusan Allah atas perkara aku dan kalian." Begitu sabda Rasulullah. Itu karena Rasulullah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah bahwa beliau akan mengabdikan diri sebagai utusan Allah, dan itu bukan karena keduniawian, tapi murni karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika orang-orang yang diberi dakwah, yaitu dari keluarga kaum Quraisy sendiri, itu tidak mau menerima, maka dia serahkan kepada Allah. Dan Allah lah yang akan memutuskan bagaimana nanti antara beliau dengan kaum kafir, apakah harus dibunuh atau harus dibiarkan saja atau tetap didakwahi terus dan seterusnya. Itu nanti akan ditunggu putusan Allah yang pastinya berupa wahyu. Seperti itu. Nah, demikianlah anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu teguh pada keimanan hanya untuk Allah saja. Beliau dan para sahabat berani mati untuk menegakkan tauhid. Tuhan itu satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada berhala, tidak ada pohon-pohon yang besar, tidak ada kekuatan selain hanya Allah lah yang maha kuat. Semoga kita mampu meneladani beliau dan para sahabat, menjadikan beliau panutan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, itu dua dulu penawaran-penawaran dari kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Masih banyak penawaran yang berikutnya akan disampaikan setelah ini. Termasuk nanti adalah bagaimana mereka menemui paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah ketika beliau yatim piatu. Siapa? Abu Thalib. Ya, jadi kaum kafir Quraisy itu menemui Abu Thalib untuk membujuk keponakannya, yaitu Rasulullah, agar mau menghentikan dakwahnya. Tapi tunggu episode berikutnya. Oke anak-anak, demikian yang bisa Us sampaikan sedikit. Semoga bermanfaat buat kalian. Semakin cintalah kepada agamamu, cintailah Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.